Pemirsa, keretakan hubungan antara Amerika Serikat dan sekutunya anggota NATO semakin terlihat setelah agresi ke Iran dan keputusan melakukan blokade Selat Hormuz. Banyak negara Eropa menilai bahwa langkah Amerika terlalu agresif dan berisiko untuk memperluas konflik. Apakah ini menjadi awal runtuhnya dominasi Amerika di Aliansi Barat? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam, salam dari Presiden University. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Reza. Apakah keputusan sepihak Amerika Serikat dalam konflik Iran ini menjadi faktor utama menurunnya kepercayaan sekutu? Saya perhatikan negara-negara NATO ini mulai sadar ya, bahwa yang Amerika Serikat lakukan itu bertentangan dengan hukum nasional dia sendiri, juga bertentangan dengan hukum internasional. Sehingga mereka berpikir NATO ini tidak mau terjebak dalam satu skenario yang bertentangan dengan hukum internasional. Dan juga NATO ini melihat ini bukan perang mereka. Dan mereka juga sadar bahwa di masa lalu mereka adalah penjajah. Baik, kita coba kembali sambungan komunikasi dengan Pak Teguh Reza Shah, yang merupakan pakar hubungan internasional Presiden University. Presiden dikatakan oleh Presiden Finland memiliki kemampuan yang luar biasa. Baik, silakan dilanjutkan Pak Reza. Dan untuk itu kita bisa melihat bahwa Perdana Menteri Keir Starmer mengatakan ini bukan kepentingan nasional kita begitu. Jadi walaupun Amerika Serikat terus menekan Inggris mengatakan akan turut membuka Hormuz tapi sesuai dengan secara diplomatik ya. Terus juga sejak bulan April ini kebijakan Inggris adalah jelas, mereka tidak akan terseret oleh kepentingan nasional Amerika untuk berperang melawan Iran. Dan untuk itu mereka sadar bahwa kemampuan ekonomi mereka terbatas, tapi untuk itu mereka lebih mengedepankan kepentingan nasional dengan mengatakan harga diri Inggris itu tidak serendah itu begitu, tapi dengan demikian mereka tetap berkinerja di Selat Hormuz dengan mengawasi mine itu apa sih? Mine yang ada di dasar laut, kemudian juga mereka bekerja secara diplomatik dengan Perancis, misalnya dengan berupaya turut bersama-sama berkoordinasi, tapi tidak melibatkan Amerika Serikat. Dan ancaman Amerika Serikat juga keras sekali, akan mengancam secara perdagangan, dan juga Amerika Serikat mengatakan hubungan persaudaraan kita yang sangat khusus itu sekarang sedang tercemar. Karena itu dikatakan juga oleh Amerika Serikat, mohon Anda berpikir untuk jangka panjang. Tapi bagaimanapun juga kita harus akui ada kendala-kendala di bidang keamanan ya. Misalnya banyak kebijakan Inggris yang ditentang oleh Amerika Serikat. Misalnya Inggris sudah membebaskan penguasaan atas Chagos Island. Tapi dikatakan oleh Presiden Trump, Anda ini tidak berkonsultasi dengan kami, mengapa harus melepaskannya kepada Mauritius. Kemudian juga secara perjanjian mereka berdua punya Atlantic Declaration tahun 2023 lalu ditandatangani oleh Presiden Biden dan Perdana Menteri Sunak, yang intinya kedua negara itu siogianya melakukan kerjasama di bidang artificial intelligence, di bidang teknologi hijau, dan di bidang supply chain. Tapi sekarang malah dalam bayangan Donald Trump, sekaranglah justru diperlukan bantuan dari Inggris, terutama sekali izin-izin buat menggunakan Diego Garcia. Tapi juga Inggris tidak mengizinkan itu. Untuk itu kita harus akui bahwa Amerika Serikat belum melakukan tekanan lebih lanjut, hanya mengatakan akan melakukan tekanan ekonomi karena secara ekonomi perdagangan mereka berdua itu adalah 413 miliar dolar dan Amerika Serikat lebih untung. Kemudian juga terdapat investasi bilateral dari dua negara tersebut sekitar 1,3 triliun dolar dan Amerika Serikat masih unggul, dan juga Amerika Serikat masih unggul dalam hubungan bilateral di sektor jasa, teknologi, penggunaan tenaga profesional, dan di bidang-bidang servis persenjataan. Dengan demikian Inggris berada pada posisi lemah, tapi uniknya Inggris mampu mempertahankan pendiriannya, walaupun Amerika Serikat seringkali mengatakan kami rindu atas keberhasilan di masa lalu, di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan berbarengan saya dengan Anda. Misalnya dalam menjalankan Gulf War,
Perang Teluk tahun 90 sampai 91, kemudian perang di Afghanistan tahun 2001 sampai 2021, dan juga perang Irak tahun 2003 sampai 2009. Baik. Kemudian juga Inggris terlibat dalam NATO dalam membereskan Libya tahun 2011. Untuk itu ya Amerika Serikat selalu mengatakan sayang pemimpin Anda itu tidak seperti Winston Churchill di masa lalu yang senantiasa mengedepankan pentingnya kerjasama kita berdua dan betapa hebatnya kita kalau bersatu untuk Baik, Pak Reza. mengamankan dunia ini. Ya, ini adalah sindiran-sindiran yang seringkali dikatakan oleh kalangan Amerika Serikat kepada Inggris. Apakah kemudian keputusan negara-negara Eropa yang menolak terlibat dalam blokade Selat Hormuz itu menandai bahwa ya memang awal ditinggalkan ya Amerika oleh sekutu-sekutunya sendiri, dan apakah kebijakan luar negeri Amerika yang agresif ini justru menjadi bumerang sebetulnya bagi kepemimpinannya di dunia barat? Memang kita harus akui ya bahwa kepemimpinan global Amerika Serikat itu sedang turun. Istilahnya Pax Americana sedang menurun dan Pax Sinica sedang menaik. Di sini lihat, saya pikir negara-negara Uni Eropa, negara-negara NATO juga melihat bahwa sekaranglah saatnya mereka menentukan sikap, karena mereka melihat kepemimpinan global Amerika Serikat itu saat ini sedang rapuh, di mana Donald Trump ini menderita yang namanya narcissistic personality disorder, di mana keputusan yang dibuat itu tidak sesuai dengan norma-norma kenegaraan. Donald Trump lebih mengedepankan ambisi pribadi. Donald Trump tidak mau mendengarkan saran-saran profesional. Bahkan Donald Trump dengan mudahnya memecat tokoh-tokoh militer di Amerika Serikat sendiri yang sebelumnya mereka menjabat adalah mantan Menteri Pertahanan, mantan Kepala Staf Gabungan, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, dan pejabat-pejabat bintang 3 di Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Dan tentunya hal ini menimbulkan kebingungan dari pihak Inggris. Bagaimana mungkin seorang presiden adik kuasa berperilaku seperti itu, apalagi saat ini sudah banyak kritikan di dalam negeri Amerika Serikat yang menghubungkan crown dengan clown. Mereka tidak mau Amerika Serikat itu menjadi kerajaan di bawah kepemimpinan Donald Trump, dan mereka menganalogikan crown dengan clown, dan pada saat yang sama juga sedang terjadi gejolak untuk melakukan pemakzulan atas Donald Trump ini. Jadi ini adalah tarik ulur yang dilihat oleh negara-negara Uni Eropa, dan mereka berpikir untuk sementara waktu tidak mau terlibat dalam konflik yang tidak sah secara hukum nasional Amerika Serikat dan juga tidak sah secara hukum internasional. Menarik untuk bisa memahami bagaimana sebetulnya juga peran dari negara seperti Tiongkok gitu untuk bisa memanfaatkan retaknya hubungan antara Amerika dan juga negara-negara anggota NATO dan pengaruhnya dalam menyelesaikan konflik global ini. Seperti apa, Pak Reza? Sampai saat ini saya pikir pemenang perang ini adalah bukan Iran, bukan Amerika Serikat, karena sesuai dengan pepatah Indonesia, kalah jadi abu, menang jadi arang, dua-duanya sama-sama rugi. Yang saat ini sedang menyimak dengan sangat baik adalah Tiongkok dan juga Rusia. Mereka bisa melihat bagaimana betapa rapuhnya teknologi Amerika Serikat, betapa rapuhnya kepemimpinan Amerika Serikat, dan juga betapa goyangnya diplomasi Amerika Serikat, di mana sebentar-sebentar Donald Trump dan juga Netanyahu ikut campur dalam perundingan antara tokoh-tokoh Iran dan tokoh-tokoh Amerika Serikat di Islamabad beberapa saat ini. Jadi saya pikir keadaan ini menguntungkan China antara lain, di mana China melihat kerapuhan dalam perangkat perang Amerika Serikat itu memaksa Amerika Serikat memindahkan bagian-bagian penting dari arsenalnya yang ada di Indo-Pasifik dan juga yang ada di Asia Timur, dipindahkan ke kawasan Timur Tengah, dan tentunya hal ini akan menimbulkan gejolak baru, membuat misalnya kalangan di Taiwan itu gelisah, dan juga kalangan di Jepang dan Korea Selatan gelisah karena kevakuman dari Amerika Serikat dapat berarti naiknya pamor dari lawan-lawan Amerika Serikat itu sendiri. Dan dalam hal ini Hegseth sendiri sudah melihat kalau secara militer disimulasikan, maka terjadinya konflik antara Amerika Serikat melawan Cina, maka Cina akan berada di atas angin, dan negara-negara NATO sadar untuk itu. Kemudian kalau Trump sendiri mengatakan sangat kecewa terhadap NATO begitu, padahal Amerika membayar triliunan dolar untuk NATO, tapi NATO dianggap tidak ada saat dibutuhkan. Nah, apa dampaknya kekecewaan Trump ini selain soal kerenggangan hubungan antara Amerika dan juga negara anggota NATO?
Kita harus akui ya, bahwa suatu aliansi itu bertahan karena satu adalah kesamaan persepsi ancaman. Di sini tidak ada persamaan persepsi ancaman antara NATO dengan Amerika Serikat. Istilahnya adalah common perception of threat. Dan yang kedua adalah kedekatan ekonomi. Kalau kita lihat saat ini ekonomi Amerika Serikat sedang goyang. Dan memang harus diakui dibandingkan dalam hubungan bilateral Amerika Serikat dengan negara-negara NATO yang lain, ekonomi Amerika Serikat masih unggul. Kalau kita gunakan indikatornya GDP, misalnya GDP AS masih di atas Inggris. Kemudian kalau kita gunakan indikator productivity dan wealth, maka GDP Amerika itu naik sampai 72% dari tahun 2007, sedangkan Inggris turun bahkan sampai saat ini sudah berada. Kedekatan ekonomi sudah berkurang, kesamaan persepsi ancaman sudah kurang, dan yang rugi adalah Amerika Serikat sebenarnya, karena kalau terjadi koalisi militer antara Amerika Serikat dengan Inggris, maka ini akan sama manisnya dengan koalisi militer antara Australia dan Selandia Baru, di mana sebuah kapal induk bisa dipimpin oleh bintang 2 dari Amerika Serikat dan bintang 1 dari Inggris. Kemudian dalam suatu operasi gabungan, seorang kolonel dari Amerika Serikat dapat bergerak beriringan dengan seorang letnan kolonel dari Inggris, karena mereka menggunakan bahasa yang sama, mereka memiliki tradisi perang yang sama, dan mereka berasal dari ras yang sama, yakni Greco-Judeo-Roman, dan mereka sudah banyak sekali terlibat dalam berbagai latihan-latihan di dalam kerangka NATO. Jadi Amerika Serikat dalam ini sangat dapat dimengerti betapa mereka sangat kecewa, karena Amerika Serikat di masa lalu dengan Inggris sudah latihan namanya Katobar atau Catapult Assisted Take Off Arrested Recovery, dan juga mereka sudah terbiasa latihan dengan Inggris dengan kode-kode STOVL atau Short Take Off and Vertical Landing. Jadi Baik, Pak Reza. Amerika Serikat sebenarnya sangat mengharapkan dukungan Inggris, tapi Inggris kekeh dengan pendiriannya sendiri. Baik, kita lihat bagaimana perkembangannya nanti. Terima kasih atas analisanya, Pak Teguh Reza Shah, pakar hubungan internasional, sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.